Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang praktikum yang 13, yaitu membuat sebuah database trigger. Pendahuluan. Trigger adalah blok SQL atau prosedur yang berhubungan dengan level, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger diaktifkan pada saat event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Yang kedua adalah database trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown, yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan ada kalanya tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat 1. Membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. 2. Memusatkan operasi global. Lalu trigger tidak perlu dibuat jika 1. Fungsional yang diperlukan suatu ada pada Oracle server. 2. Duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database. Kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Berikut merupakan contoh ilustrasi pada penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris barcode dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori sebagian akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. Yang pertama, trigger timing, untuk tabel before after dan untuk view instead of. Lalu trigger event, yaitu insert, update atau delete. Lalu nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Tipe trigger yaitu baris atau pernyataan statement. Class when untuk kondisi pembacaan yang terakhir ada trigger body, bagian proses yang ditulis pada trigger. Komponen dari trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, trigger type trigger, causal when, dan trigger body. Berikut ini menjelaskan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, insert, update, atau delete. Pada trigger event update, kita memasukkan daftar kolom yang mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger, contoh update atau hari. Jika tidak ditentukan, maka perubahan akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. 2. Row trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event pada trigger tidak berpengaruh pada suatu baris apapun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh berikut akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimodifikasi pada tabel. Misal diberikan perintah teman untuk mengisikan baris barcode dalam tabel sebagai berikut. Insert sebagai berikut. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Ini bukan contoh gambar ilustrasi timing pada trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau mutiara, misal seperti contoh di bawah ini, maka ilustrasi trigger timing event tersebut akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger, request trigger, dan seterusnya. Ini sintaknya. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini sintak atau cara pesan untuk pembuatan DMA statement trigger. Yang sebelah adalah merupakan contoh pembuatan DMA statement trigger dengan trigger nama secure EMP. Contoh trigger di atas membatasi penyimpanan baris baru ke dalam interval diperlukan hanya pada jam kerja sesuai hari Senin sampai Jumat. Jika menyiapkan hari baru baris baru di hari di luar misal pada hari Sabtu, maka akan tampil kesalahan. Perintah berikut akan menjadi trigger secure dengan memberikan perintah secure pada jam di luar jam kerja. Maka akan ada peringatan error, yaitu seperti contoh di bawah ini. Menggabungkan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikembangkan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting untuk memproduksi manipulasi data pada tabel employee. Hanya diberikan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Berikut merupakan contoh coding untuk statement tadi. Berikut ini sintak atau cara pesan untuk membuat row trigger. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employee hanya diberikan untuk pegawai yang memiliki pekerjaan, address, dan ADVP serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Contoh ini merupakan penulisan dari row trigger yang contoh tadi. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Contoh ini. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan setelah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan all dan new qualifier. All dan new hanya digunakan pada row trigger. All dan new menggunakan prefix untuk menyatakan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan garansi pada kelas when, maka tidak perlukan prefix. Row trigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh jika berikut dengan menggunakan all dan new qualifier pada row trigger. Contoh jika dilakukan all trigger sama, ini bukan contoh yang tadi, sama dengan tadi. Ini untuk penerapannya dari tadi trigger yang tadi. Hasil dari perintah SK tersebut adalah akan disimpan ke record perubahan yang pada tampil audit table sebagai hasil dari operator. Ini adalah hasil dari proses tadi. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan class when. Berikutnya akan dibuat trigger pada tabel employee yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan dalam sebuah tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Ini bukan gambar contoh dari penggunaan clause when pada operasi trigger. Pada clause when penggunaan all dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan dapat pesan kesalahan seperti gambar di bawah ini.
perintah. Berikut ini perintah umum yang digunakan pada trigger. Yang pertama, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger name, disable atau enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel digunakan perintah alter tabel name, disable atau enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger name compile. Untuk menghapus trigger database digunakan drop trigger name. Catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Nah, sekarang kita akan masuk pada latihan soal. Yang pertama itu tuliskan script sebuah tabel dengan field dan tipe sesuai group. Tipe tabel barangnya ada ID barang, tipenya number, nama, varchar, spesifik, varchar, jumlah, number, harga, number, dan satuan juga varchar. Tabel transaksi ada nomor transaksi, number, ID barang, number, tanggal, date, jumlah, dan number. Untuk history, ID barang, number, tipe tanggal, ada date, stock type, number, tipe transaksi, varchar. Untuk jam 1 yaitu klik tabel ID, number, terus nama varchar, spesifik varchar, jumlah, number, satuan. Untuk yang kedua history ID barang ada nomor, tanggal, date, stock number atau tipe transaksi. Hal transaksi ada nomor transaksi, number 10, ID barang nomor 10, tanggal, date, jumlah, number, atau apa terus trigger dan timing before pada sebuah skala operasi dengan pada tabulasi dengan aturan tersebut. Skala perubahan data pada file jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada file jumlah di tabel barang. Artinya file jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan file ID barang. Kedua, segala perubahan barang file transaksi akan dicatat pada tabel sekaligus tipe transaksi akan disiapkan tambah data, ubah data, hapus data, sesuai pada mereka. Nah, ini bukan jawabannya. Create request triggernya namanya before insert or update or delete. Lalu bikin update-nya apa, insert-nya apa. Lalu jika ketika updating ini, lalu nya deleting. Nah, ini bukan contoh penerapannya yang di bawah. Sekian presentasi saya, apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.